Mengenai sosok-sosok di dalam tungku asal, Xiao Yan tak pernah peduli, karena di matanya, orang-orang ini bukanlah target perebutan api. Xiao Yan telah menemukan bahwa pusat tungku asal mungkin bukan api nirvana yang sebenarnya. Sesuai namanya, itu adalah api nirvana. Apinya mungkin tidak terkonsentrasi, melainkan tersebar. Api itu tersebar menjadi api ungu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Xiao Yan tidak tahu berapa banyak yang perlu dikumpulkannya sebelum sumbernya dapat disatukan. Sebelum memasuki tungku asal, Xiao Yan sudah menduga, dan baru setelah ia tiba di sini, ia membenarkan dugaannya. Jika inti ini benar-benar sumber api Jimian, fluktuasi di sini pastilah tidak selemah itu. Hal ini sepenuhnya menipu. Lagi pula, api kematian telah ada di sini selama beberapa waktu, dan mustahil ada orang kuat yang memasukinya, tetapi api ini masih ada, yang berarti sumbernya sama sekali tidak berada di pusat. Xiao Yan menelan api-api yang mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa ini. Setelah itu, tubuhnya dipenuhi lubang-lubang oleh api, dan banyak api yang keluar darinya. Tingkah laku gila ini jelas mengejutkan semua orang di sana. Mereka memandang Xiao Yan seolah-olah sedang melihat orang gila. Setelah jeda singkat, Jinzu terus berjalan menuju pusat. Siapa ini? Bagaimana mungkin dia lebih gila daripada orang-orang dari klan Jin? Dia hanyalah orang gila. Bisakah badai ini ditelan? Qi Xiaoyun tampak bingung, lalu menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan mampu bertahan dan akhirnya akan meledak dan mati. Dia juga terus bergegas menuju pusat, hanya King Teng dan yang lainnya yang matanya berkerut, mereka melihatnya dengan jelas. Xiao Yan menelan laut api penyucian yang terbakar dan sekarang datang ke tungku asal ini untuk menelan badai api. Itu terlalu luar biasa, mereka semua tidak dapat mempercayainya dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Tubuh-tubuh klan Yuanshen begitu mengerikan sehingga mereka berani menelan badai api seperti itu. Jika itu adalah tubuh biasa, bahkan tubuh abadi, mustahil untuk mendukungnya. Orang ini bukan hanya seorang alkemis yang kuat, tetapi juga sangat kuat. Tidak ada salahnya memenangkannya, kata King Teng. Namun, dia juga memanggil timnya untuk pergi ke inti. Xiao Yan masih agak jauh. Mereka tidak dapat mengganggu Xiao Yan dan Xiao Yan tidak berniat mengganggu mereka. Aturan penghancuran yang terkandung dalam api pemusnahan di sini lebih kuat. Saya sudah memiliki 300 api pemusnahan di tubuh saya. Saya memiliki pemahaman yang jelas tentang cara penghancuran. Saya terus melahap tubuh asli saya. Saya tidak tahu apakah saya dapat memahami Yuan ke-10. Alam Xiao Yan sudah berada di tingkat ketiga elemen ke-9. Ia belum pernah mendengarnya. Entah apakah elemen ke-10 adalah batas dari elemen ke-9, tapi bagaimanapun juga, ia berencana untuk mencobanya. Aturan yang ia pahami terintegrasi ke dalam serangan setiap musim, sehingga serangan tersebut mengandung aturan. Serangan dengan aturan sangat berbeda, dan kekuatannya secara alami akan semakin kuat. Daya rusak badai api ini jauh lebih kuat daripada kecepatan melahap Xiao Yan. Awalnya memang tidak cepat, penghancuran tubuh fisiknya semakin cepat, dan pemulihan tubuhnya tak mampu mengimbangi. Saat itu, mata Xiao Yan terbuka dan tertutup, dan bagian tengah matanya berkedip-kedip. Kekuatan simbiosis. Dengan teriakan pelan, aliran vitalitas yang tak berujung mengalir di sekitarnya, menyerbu Xiao Yan. Saat itu, vitalitas diam-diam terkuras dari sosok-sosok ini, dan terpaksa terkuras. Mereka tak mampu menghentikannya. Sial, dia melahap vitalitas kita. Qi Xiaoyun segera menyadarinya. Karena jaraknya dekat, dia langsung merasakan bahwa vitalitas itu diserap oleh Xiao Yan. Segera, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Teguran seumur hidup Xiao Yan dan api abadi tiba-tiba berubah menjadi lautan api dan menyebar. Melalui badai, itu langsung menginfeksi semua orang di sini. Dalam sekejap, lebih banyak vitalitas melonjak di tubuh mereka. Tekanan dari makan dan minum ini membuat Qi Xiaoyun gemetar ketakutan. Kekuatan Xiao Yan jelas tidak setinggi miliknya. Dari persepsi, itu hanya perbedaan tekanan yang sangat jelas dari tingkat ketiga. Tetapi Qi Xiaoyun segera menyadari kekuatan tubuh Xiao Yan,
mungkin inilah yang membuatnya takut. Orang-orang yang penuh kebencian, mengandalkan tekanan di sini, kita tidak bisa bertindak, kalau tidak, kita pasti akan mengepung dan membunuhmu. Dalam situasi ini, Qi Xiaoyun melihat bahwa sosok-sosok lain tidak bergerak. Sekarang di tungku asal ini. Memang, mereka tidak bisa melawan, jadi mereka hanya bisa menahannya. King Teng dan yang lainnya juga merasakan vitalitas terkuras dari tubuh mereka. King Wuya menunjukkan kepanikan, tetapi hanya King Teng yang tampak tenang, mengatakan bahwa vitalitas ini tidak memiliki banyak dampak. Kita seharusnya tidak membuat musuh dengannya, dan kita tidak boleh memprovokasi dia. Saat vitalitas mengalir ke tubuh Xiaoyan, dia menyerap tidak hanya vitalitas orang-orang di depannya, tetapi juga vitalitas semua orang di area misterius ini. Mereka semua bergegas ke Xiaoyan pada saat ini. Oleh karena itu, dengan begitu banyak orang, tidak banyak vitalitas yang diekstraksi dari setiap orang. Itu tidak menimbulkan banyak dampak. Tentu saja. Meskipun premisnya berumur pendek, Xiaoyan ingin melahap badai api ini, dan itu akan menyerapnya terus-menerus. Hanya dengan cara ini dukungan Qi dan darah tubuh fisik dapat dijamin. Jumlah api pemusnahan terkondensasi dalam tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah melahap sekitar 1 batang dupa, tubuh Xiaoyan memadatkan api pemusnahan ke 400, dan badai api jelas melemah. Namun tekanan di sini masih sangat kuat. Xiaoyan mengabaikannya dan hanya membuka mulutnya untuk melahap api. Kecepatannya masih terlalu lambat. Mempercepat. Tanda alis Xiaoyan berkelebat, dan klon Golden Cicada bergabung. Kekuatan melahapnya adalah yang terkuat. Dalam sekejap, tampaknya seluruh badai api bergegas menuju Xiaoyan. Dan Xiaoyan menjadi mata badai, melonjak ke arahnya. Pada saat ini, badai semakin kecil, dan kecepatan mereka jauh lebih cepat, dan mereka semakin dekat dan dekat ke pusat. Namun, vitalitas yang hilang di tubuh mereka semakin banyak, membuat mereka semua pucat dan terus tertelan. Ini tidak baik. Hei, mengapa kita tidak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dulu? Jika diekstraksi lagi, kita tidak akan mendapatkan sumbernya. Suara Qi Xiaoyun jatuh, tetapi King Teng tidak memperhatikannya, dan tahanan rumah diabaikan. Percepat saja langkahnya dan capai pusat sesegera mungkin untuk vitalitas yang diekstraksi. Tampaknya itu tidak masalah, seolah-olah siapapun yang tiba lebih dulu bisa mendapatkan api berwarna-warni di tengah. Gila, kalian semua sekelompok orang gila. Qi Xiaoyun mengumpat dengan marah, benar-benar tidak mungkin. Dia hanya bisa menggerakkan kakinya dan terus bergerak maju. Dalam waktu setengah dupa, api pemusnahan ke-500 mengembun di tubuh Xiaoyan. Mereka aktif seperti magma di gunung berapi yang akan meletus kapan saja, tetapi 7 kekuatan sumber di tubuh Xiaoyan seperti 7 telapak tangan tak terlihat, menghalangi mereka dengan erat. Tentu saja, hal yang paling penting adalah kekuatan keseimbangan persepsi spiritual virtual Zichen. Kekuatan yang membuatnya gelisah adalah kemampuannya untuk tetap ada secara stabil dalam tubuh anti-inflamasi.